Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theodorus Christian Gunawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori pendidikan yang cukup terkenal. Teori itu adalah multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan majemuk. Bagaimana sih isi dan teori pendidikan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Baik, pertama-tama mari kita melihat terlebih dahulu biografi dari pencipta atau pencetus teori pendidikan multiple intelligence. Orang itu bernama Howard Gardner. Howard Gardner lahir pada tanggal 11 Juli tahun 1943 di Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang psikolog kognitif dan penulis Amerika yang terkenal karena teorinya tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Gardner mencetuskan teori pendidikan multiple intelligence dalam buku yang berjudul Multiple Intelligence, Kecerdasan Majemuk, Teori dalam Praktek. Gardner menjalani sebagian besar pelatihan formal dan pekerjaan pasca sarjana di Universitas Harvard. Teorinya tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence begitu menginspirasi para guru, pemimpin sekolah, dan pendidik khusus untuk merangkul gagasan bahwa ada banyak cara untuk menjadi cerdas. Latar belakang munculnya teori multiple intelligence ialah sebagai berikut. Dalam Frames of Mind, Gardner menemukan kesalahan sebelumnya, yakni model kesatuan kemampuan intelektual, di mana kecerdasan ini biasanya disebut sebagai tes IQ atau intelligence quotients. Siswa yang memiliki IQ tinggi tampak dengan mudah berprestasi dan dapat masuk ke perguruan tinggi favorit. Lalu, bagaimana dengan yang IQ-nya tidak terlalu tinggi? Gardner menawarkan visi alternatif yang didasarkan pada pandangan mengenai pikiran yang berbeda. Pandangannya ini bersifat pluralistik, yakni mengenai pikiran yang mengakui banyak segi pemahaman berbeda dan berdiri sendiri, serta penerimaan bahwa orang mempunyai kekuatan memahami berbeda dan gaya pemahaman yang kontras. Dengan demikian, tampak ada ketidakpuasan terhadap konsep IQ. Ia meyakini bahwa kita perlu mencermati bahwa manusia di seluruh dunia memiliki dan mengembangkan keterampilan penting untuk cara hidupnya. Berikutnya kita akan melihat tentang teori pendidikan multiple intelligence atau yang kerap disebut sebagai MI. Gardner meyakini bahwa kompetensi kognitif manusia lebih baik diuraikan dalam arti kumpulan kemampuan, bakat, atau keterampilan mental yang bisa kita sebut sebagai kecerdasan. Berikut ini adalah 7 kecerdasan yang ada dalam diri manusia. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seseorang. Walaupun pada umumnya keterampilan musik tidak dianggap sebagai sebuah keterampilan intelektual layaknya matematika, namun bagi Gardner, keterampilan musik merupakan salah satu kecerdasan yang memenuhi kriterianya. Bagi mereka yang memiliki kecerdasan ini, mereka akan lebih mudah belajar dan bermain musik dengan baik. Hal yang menonjol adalah mereka dapat mengungkapkan perasaan dan pemikirannya dalam bentuk musik. Mereka dengan mudah mempelajari sesuatu bila dikaitkan dengan musik atau dalam lagu. Kecerdasan jenis ini adalah bakat yang dimiliki oleh para musisi, komposer,
perekayasa rekaman, penyanyi, pemusik, dan lain-lain. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan gerakan badan. Kecerdasan gerakan badan ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan psik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Kemampuan seperti ini biasanya dimiliki oleh para atlet, aktor, pemahat, ahli bedah, atau seniman tari. Kecerdasan gerakan tubuh yang sering juga disebut sebagai body smart ini memang penemuan Gardner yang paling kontroversial, karena beberapa orang berpendapat kendali terhadap psik bukanlah bentuk dari kecerdasan. Namun, Gardner dan peneliti-peneliti lain dalam bidang multiple intelligence mempertahankan pendapatnya. Individu dengan kecerdasan gerakan tubuh secara alami memiliki tubuh yang atletis dan memiliki keterampilan psik. Ia juga memiliki kemampuan dan merasakan bagaimana seharusnya tubuh bergerak. Orang yang memiliki kecerdasan gerak tubuh dapat dengan mudah mengungkapkan diri dengan tubuh mereka. Apa yang mereka pikirkan dan rasakan dengan mudah diekspresikan dengan gerak tubuh, dengan tarian dan ekspresi tubuh. Mereka juga dengan mudah dapat memainkan mimik, drama, dan peran. Mereka dengan lihai melakukan gerakan tubuh dalam olahraga dengan berbagai variasi. Kecerdasan yang ketiga adalah logika matematika. Kecerdasan logika dan matematika adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis. Ia suka angka, urutan, logika, dan keteraturan. Ia mengerti pola hubungan. Ia mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. Ini adalah jenis keterampilan yang sangat dikembangkan pada diri insinyur, ilmuwan, ekonom, akuntan, detektif, dan para anggota profesi hukum. Orang yang mempunyai intelijensi logis matematis sangat mudah membuat klasifikasi dan kategorisasi dalam pemikiran serta cara mereka bekerja dan suka menemukan pola atau memecahkan rumus. Mereka juga dengan mudah membuat abstraksi dan suatu persoalan yang luas dan bermacam-macam. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan, termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Kecerdasan ini berkaitan juga dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara umum seperti yang dimiliki oleh para pencipta lagu, para penulis, editor, jurnalis, penyair, orator, penceramah, maupun pelawak. Orang yang berintelijensi linguistik tinggi akan berbahasa lancar, baik, dan lengkap. Ia mudah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, mudah belajar beberapa bahasa, mudah mengerti urutan arti kata-kata dalam belajar bahasa. Mereka juga mudah untuk menjelaskan, mengajarkan, menceritakan pemikirannya kepada orang lain. Mereka lancar berdebat, mudah ingat, dan bahkan dapat menghafal dalam waktu yang singkat. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan ruang atau spasial. Kecerdasan ruang atau spasial adalah kemampuan untuk melihat,
dan mengamati dunia spasial dengan akurat. Spasial yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan spasial ini memungkinkan orang membayangkan bentuk-bentuk geometri atau 3 dimensi dengan lebih mudah. Ini karena ia mampu mengamati dunia spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi ini. Termasuk di dalamnya adalah kapasitas untuk memvisualisasikan, menghadirkan visual dengan grafik atau ide spasial, dan untuk mengarahkan diri-sendiri dalam ruang secara cepat. Kecerdasan spasial bisa diartikan juga sebagai sebuah model yang melihat secara deskriptif bagaimana seseorang individu menggunakan kecerdasan mereka untuk memecahkan masalah dan menghasilkan bentuk. Profesi yang biasa dihasilkan adalah pelukis, fotografer, desainer, pemahat, dan lain-lain. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, emosi, serta gerakan tubuh orang lain. Kepekaan akan ekspresi wajah, suara, isyarat, dan orang lain juga termasuk dalam kecerdasan ini. Secara umum, kecerdasan interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin kelompok. Kecerdasan jenis ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin, para guru, fasilitator, motivator, polisi, pemuka agama, dan penggerak massa. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi biasanya sangat mudah bekerja sama dengan orang lain, mudah berkomunikasi dengan orang lain, dan hubungan dengan orang lain bagi mereka yang memiliki kecerdasan ini sungguh serasa sangat menyenangkan. Maka, tidak jarang sekali orang-orang demikian berperan sebagai komunikator, sebagai fasilitator dalam pertemuan atau dalam perbincangan masalah penting. Dan mereka juga dengan mudah menjadi penggerak massa karena kemampuannya mendekati massa itu. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, serta kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu dan dapat memahami kemampuan, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri. Ia juga mampu memotivasi dirinya sendiri serta melakukan disiplin diri. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai, etika, dan moral, serta memiliki kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya. Ia sadar akan tujuannya untuk hidup sehingga tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan pribadi. Seseorang dengan kecerdasan ini mempunyai model hidup yang efektif untuk dirinya sendiri. Kecerdasan seperti ini biasanya dimiliki oleh para filsuf, pemuka agama, pembimbing, pemimpin, dan lain-lain. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya mudah berkonsentrasi dengan baik karena dapat mengatur perasaan dan emosinya sehingga kelihatan sangat tenang. Orang tipe ini kebanyakan reflektif dan suka bekerja sendirian. Bahkan kadangkala mereka suka menyepi sendiri atau mengasingkan diri. Kecerdasan manusia yang bersifat majemuk ini pada dasarnya tidak saling tergantung, sebab masing-masing kecerdasan memiliki independensinya masing-masing. Misalnya, orang dengan kecerdasan matematika yang tinggi tidak memerlukan kecerdasan lain, misalnya bahasa atau musik dengan tingkat yang setara tingginya. Tetapi, pada saat sama,
Sebenarnya, hampir setiap peran budaya dari derajat kesanggihan berapapun memerlukan kombinasi kecerdasan. Hal ini sungguh terbukti secara nyata misalnya dalam pemain biola, yakni bahwa pemain biola tidak hanya bergantung pada kecerdasan musik. Untuk menjadi pemain biola yang sukses, diperlukan keterampilan gerakan badan dan kecerdasan interpersonal yang berkaitan dengan penonton dan dalam cara berbeda dalam hal memilih manajer. Kemungkinan besar menyangkut kecerdasan intrapersonal juga. Penari memerlukan keterampilan dalam kecerdasan gerakan badan, tapi tidak hanya itu, ia perlu peka terhadap alunan musik interpersonal yang berkaitan dengan kerjasama dengan penari lain, ruang atau spasial yang berkaitan dengan penguasaan ruang gerak. Politikus memerlukan kecerdasan interpersonal dalam kaitan untuk bekerja sama dengan banyak orang, bakat linguistik untuk berbicara dengan baik. Dalam hal ini, dimungkinkan juga adanya kecerdasan logika untuk menangani permasalahan sosial. Intinya adalah manusia, terutama yang berkaitan dengan profesinya, memiliki kombinasi kecerdasan yang dapat dipakai untuk melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Berikutnya, mari kita lihat implikasi teori multiple intelligence pada pendidikan. Menurut Gardner, ada beberapa tahap-tahap perkembangan dalam diri manusia. Tahap pertama ialah kecerdasan yang dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Misalnya, kemampuan untuk membedakan tinggi rendahnya nada dalam kecerdasan musik atau memahami pengaturan 3 dimensi dalam kecerdasan ruang. Tahap kedua adalah kecerdasan lewat sistem simbol. Bahasa bertemu dihadapi lewat kalimat dan cerita, musik lewat lagu, pemahaman ruang lewat lukisan, gerakan-gerakan badan lewat gerak-gerik badan atau dansa, dan seterusnya. Tahap ketiga adalah sistem penulisan. Matematika, pemetaan, membaca, penulisan musik, dan seterusnya merupakan sistem simbol turunan kedua dengan tanda di kertas mewakili simbol. Dalam budaya kita, sistem penulisan ini pada umumnya dikuasai dalam peraturan pendidikan formal. Tahap perkembangan yang keempat adalah pengejaran profesi dan hobi. Tahap ini umumnya dialami ketika manusia mencapai akil balik dan dewasa. Misalnya, kecerdasan logika dan matematika yang mulai sebagai kemampuan pola cemerlang ketika balita dan berkembang lewat penguasaan simbolik ketika masih anak-anak, dan penulisan di tahun-tahun sekolah mencapai kematangan ekspresi dalam peran sebagai ahli matematika, akuntan, ilmuwan, kasir, dan sebagainya. Selain mengembangkan talenta, sekolah berbasis MI juga mengajarkan kepada para muridnya tentang bagaimana mengembangkan karakter kemanusiaan. Misalnya, meminta bantuan, mengucapkan terima kasih, menjalankan amanat putusan, menyelesaikan tugas, menyadari perasaan orang lain, mengontrol emosi, pengendalian diri, penyelesaian masalah atau problem solving, menemukan penyebab suatu masalah, menyikapi kegagalan, berkata tidak pada hal-hal buruk, bersikap jujur, dan berbagai karakter lainnya. Jadi pada intinya bahwa tahap perkembangan tadi dapat diterapkan terutama dalam pendidikan, terutama kelak supaya para siswa dapat memilih karirnya dengan baik. Oke, demikian tadi penjelasan saya mengenai teori pendidikan multiple intelligence atau yang biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Semoga apa yang telah saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua yang menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam filsafat. Sampai jumpa.